Kalau misalkan kalian tidak bisa menghargai, ya tidak usah dibuka untuk lowongan kerja, untuk tenaga kerja asing. Ya halo teman-teman semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Nah hari ini kita akan ngebahas berita yang cukup ngeri-ngeri sedap nih. Nah jadi di beberapa hari yang lalu kita sudah banyak membahas ya berkaitan dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, berkaitan dengan insiden yang tidak kita inginkan, yaitu tenaga kerja kita ataupun PMI kita yang bekerja di negara tetangga itu terjadi penembakan. Lalu setelah ada kejadian seperti ini, banyak netizen dari negara tetangga, kreator dari negara tetangga yang mengatakan, itu karena kalian ilegal masuk ke negara kami ya, menjadi pati ilegal. Ternyata ada juga tenaga kerja Indonesia, PMI dari Indonesia yang bekerja di negara tetangga. Itu secara sah, dokumen lengkap, tapi tidak digaji sesuai dengan kesepakatan. Jadi ceritanya, sekelompok tenaga kerja Indonesia ataupun PMI dari Indonesia yang bekerja di negara tetangga dijanjikan itu gajinya Rp1.500. Kemudian setelah bekerja di sana dan menerima gaji itu tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Padahal semuanya lengkap. Dokumen lengkap ya. Kemudian juga datangnya tidak melalui ilegal. Datang secara resmi. Jadi hanya digaji Rp800. Itu separohnya. Ini kan sangat aneh ya, kok bisa perjanjiannya Rp1.500, kemudian dibayarkannya Rp800. Sisanya kemana Rp700-nya kan? Selain itu juga ada beberapa kisah ataupun peristiwa yang dialami pekerja-pekerja dari Bangladesh yang dijanjikan untuk bekerja di negara tetangga dengan gaji Rp3.000. Sampai-sampai pekerja dari Bangladesh ini membayar Rp20.000 untuk bisa bekerja di negara tetangga. Alhasil setelah sampai di negara tetangga, itu tidak mendapatkan pekerjaan. Bahkan sudah membayar Rp20.000. Sampai-sampai harus utang untuk bisa bekerja di negara tetangga. Wah, Rp20.000 ya. Itu sekitar Rp73 juta. Bayangkan, untuk bekerja di negara tetangga dengan iming-iming gaji Rp3.000, kita harus membayar agennya sebesar Rp73 juta. Wah. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini tentunya ini menjadi gambaran buat teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke. Jika ingin bekerja ke luar negeri, kita harus benar-benar memikirkan lagi resikonya. Jangan kita ingin bekerja ke luar negeri, kita memikirkan yang enaknya saja. Belum tentu. Ya kita pengen bekerja ke luar negeri, harus mengeluarkan uang yang cukup banyak, Rp73 juta. Wah. Ketika pekerja yang datang ke negara tetangga itu secara legal, kok bisa hak-haknya itu tidak dipenuhi juga? Dijanjikan Rp1.500 ya. Ketika gajian itu diterima cuma Rp800. Itu gimana caranya itu? Kok bisa seperti itu? Nah, buat teman-teman yang sudah pernah bekerja di negara tetangga ya, coba nanti tulis di kolom komentar ya, kok bisa seperti itu? Kenapa? Ini kan tentunya sangat kasihan ya. Bayangkan cuma terima Rp800. Ya, itu setara UMR di kota-kota Indonesia. Bahkan masih di bawah Jakarta, Bekasi, ataupun Papua. Nah, penasaran beritanya seperti apa? Langsung aja kita lihat beritanya. Kau nak ke kerja bangunan? Hah? Tahniah kepada immigration yang duduk warga asing dengan menyalahi undang-undang. Tak semua warga asing menyalahi undang-undang. Kadang diorang dah buat permit tapi ejen kena tipu. Berapa ejen nak tipu-tipu permit? Berapa ribu nak kena buat? Ha? Kau nak ke kerja bangunan? Ha? Kau nak ke kerja korek-korek longkang, kerja panas? Sekarang tu kelapa sawit terbengkalai dekat Pahang tu, kau nak ke buat? Tahniah kepada immigration lah, inilah itulah. Jangan-jangan kau pula bercinta dengan Bangla. Orang sini tak ada warga asing nak jadi apa? Semua longkang-longkang terbengkalai, kelapa sawit terbengkalai. Nak ke kerja panas? Ngada-ngada tahniah lah, apalah. Mana 3.000 gaji?
So berapa gaji? Mana 3.000 gaji? Itu berapa? Mana? Berapa? Mana 3? Mana? Potong. Wow, banyak lah, 1.900. Sudah banyak mah. Kantin itu satu orang makan. Ini kantin. Itu pendek berapa gaji? Kantin pendek sensor. Sem. Kerja? Pendek bagaimana kerja? Dijanjikan hidup senang di Malaysia, gaji RM3,000 sebulan. Tetapi janji tinggal janji. Kini Rahman hanya mampu menangis apabila mendengar suara ibunya meminta duit bagi membeli makanan untuk keluarganya yang menetap di Bangladesh. Dia juga rusing memikirkan gangguan Chetty yang sering berkunjung ke rumah keluarganya untuk menagih hutang RM20,000 yang dipinjam untuk membayar ejen bagi mendapatkan pekerjaan di Malaysia. Ketika di tanah airnya, Rahman 34 bekerja sebagai imam di sebuah surau menerima bayaran yang amat kecil untuk menampung kehidupan keluarga. Menurutnya, dia dikunjungi oleh ejen menjanjikan kerja di Malaysia dengan pendapatan RM3,000 sebulan, membuatkan Rahman terus menyambar tawaran tersebut. Malang baginya kerana sehingga kini dia masih belum mendapat pekerjaan seperti dijanjikan. Seorang lagi mangsa penipuan sedikit yang sama mahu dikenali sebagai Rubel berkata ada rakannya dipindahkan ke transit lain di ibu negara sejak 3 hari lalu selepas mereka membuat laporan polis dan memanjangkan perkara itu kepada Jabatan Tenaga Kerja. Nah, saya sudah pergi itu imigresen Putrajaya. Dia cakap bukan email paspor ada semua sudah okey. Itu bukan saya punya hal. Itu pergi itu JTK. Saya sudah pergi JTK, Libar Office saya sudah kes. Lepas itu saya punya ejen ada telefon. Dia cakap you Afsal sana ada pergi you kes nanti dia sudah marah. Wartawan FMT bersama Pertubuhan Kebangsaan Agensi Perkhidmatan Swasta Malaysia meninjau asrama Rahman dikongsi bersama lebih 90 warga Bangladesh, unit rumah kedai berkeluasan kurang 1,000 kaki persegi yang hanya mempunyai 2 bilik air tanpa kemudahan asas seperti dapur serta barangan elektrik. Keadaan asrama yang sesak dan tidak terurus itu membangkitkan persoalan mengenai pematuhan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 oleh majikan dan ejen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua adalah pekerja migran Indonesia atau PMI yang diberangkatkan oleh PT Jisradwijaya, dan saat ini kami ditempatkan di Genting Lokan Estate di wilayah Sabah, negara Malaysia. Kami meminta bantuan kepada Presiden Indonesia, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta semua unsur pemerintah Indonesia. Kami adalah rakyatmu yang saat ini mengadu nasib di negeri Malaysia. Kami di sini bekerja tidak diberikan gaji sesuai dengan perjanjian kerja. Kontrak dan perundang-undangan Malaysia yang telah disepakati antara pekerja dan pihak majikan, yaitu Genting Lokan Estate, dengan gaji minimum RM1.500 Malaysia. Kami hanya diberikan gaji rata-rata RM850 per bulan, yang dimana itu lebih rendah daripada perjanjian kerja yang saat ini telah kami kesepakati. Kami telah bekerja selama 3 bulan lebih di sini. Kami memohon untuk pemerintah Indonesia membantu: 1. Memperjuangkan hak kami, rakyatmu yang sedang berjuang untuk hidup di perantauan negeri Malaysia. 2. Membantu proses pemulangan kami karena kami di sini tidak mampu terus bekerja dengan kondisi yang saat ini kami alami. 3. Memberikan sanksi kepada PT atau agen-agen nakal yang menyalahi aturan pemerintah Indonesia agar tidak ada lagi pekerja Indonesia yang bernasib seperti kami. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi kami memohon bantuan kepada pemerintah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menonton video tadi ya, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia heran dan juga banyak pertanyaan.
Kok bisa untuk haknya itu tidak dipenuhi, tidak sesuai dengan perjanjian? Setelah kita banyak menonton video di sosial media yang keterangan-keterangan dari tenaga kerja yang bekerja di negara tetangga, ternyata diduga di sana itu susah juga untuk mengurus izin, perpanjangan kerja dan lain sebagainya. Di sana juga susah. Jadi ketika kita bekerja di sana secara legal, kemudian gajinya tidak sesuai dengan perjanjian, bahkan hanya 50%. Itu bagaimana ya? Ya kalau misalkan secara ilegal, oke lah. Kalau misalkan gajinya itu di bawah dari perjanjian seperti itu. Karena tidak ada hitam di atas putihnya, tidak ada kontraknya. Lah ini ada kontraknya, dibicarakan di depan, sekian gajinya. Rp1.500 gajinya, kemudian sampai sana cuma dibayar Rp800. Bayangkan kita bagaimana. Sedangkan kita sudah membayar Rp20.000 ataupun Rp73 juta. Bagaimana kita mau bayar cicilannya, hutangnya di kampung? Karena mereka dari luar negara bekerja ke negara kalian itu benar-benar pengen bekerja, pengen benar-benar bekerja mencari uang ya. Jadi tolong dihargai untuk tenaga kerja asing yang bekerja di negara kalian. Kalau misalkan kalian tidak bisa menghargai, ya tidak usah dibuka untuk lowongan kerja untuk tenaga kerja asing. Ya kalian saja yang mengisi posisi tersebut. Tidak usah lagi kalian minta untuk tenaga kerja asing untuk bekerja di negara kalian. Kalau misalkan tidak ada pilihan untuk yang ilegal, tidak akan mereka memilih itu. Pasti mereka memilih yang legal. Terus mereka memilih yang legal, gajinya nggak sesuai. Bagaimana? Jadinya kan kita sangat membingungkan ya. Tolonglah buat teman-teman semuanya yang pernah kerja di negara tetangga. Cobalah kalian jelasin komen kenapa. Kok bisa untuk gajinya itu tidak sesuai? Kok bisa dipotong sampai 50%? Bahkan itu secara legal datangnya ke negara tetangga tersebut. Bekerjanya itu secara legal, dokumen lengkap. Oke teman-teman, silakan diskusi di kolom komentar ya. Tetap semangat, tetap dukung Indonesia. See you the next video. Bye-bye.